Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surya Andika, mahasiswa Wikus Karya jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan dari materi sistem basis data yang sebelumnya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang controlling user access, kemudian ada roles, dan yang ketiga itu ada regular expression. Nah, pertama kita akan masuk ke controlling user access. Jadi, sebenarnya controlling user access itu adalah sejenis keamanan basis data pada server Oracle. Jadi dengan keamanan ini atau dengan controlling user access ini kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama ada control access basis data, yang kedua ada kita bisa memberikan akses objek tertentu dalam database, dan yang ketiga kita bisa konfirmasi hak istimewa yang diberikan dan diterima dalam kamus data Oracle. Dan ini yang terakhir ada kita bisa membuat sinonim untuk objek basis data. Nah, kemudian apa saja untuk keistimewaan atau keuntungan dari controlling user access ini? Keistimewaannya itu ada yang pertama, DBA menciptakan pengguna dengan menjalankan pernyataan create user seperti yang biasa. Dan kedua, pengguna tidak memiliki hak apapun pada saat ini sebelum dia melakukan controlling user access. Dan yang ketiga, DBA kemudian dapat memberikan hak istimewa yang diperlukan si pengguna tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berikan contoh gimana cara membuat controlling process. Jadi, itu connect sys what ya. Kemudian di sini baru kita bikin create user. Ini nama usernya bebas, terserah sih. Kalau di sini saya bikin pandemi. Nggak usah deh, saya aja. Surya 10 ya. Kemudian identify by Andi 61. Ini bebas ya, kita penggunaan namanya. Kemudian setelah kita bikin create usernya, baru nanti kita bikin alter user tersebut. Alter dulu. Alter user ya tadi saya bikin dulu. Identify by ini bebas juga untuk yang setelah kita mengalter ini, kita bebas juga mengidentifikasinya sebagai apa gitu. Masih saya bikin kelas user Surya 10, kemudian identified by user alter. Ini kita udah berhasil mengalter user yang kita buat tadi. Dan kemudian selanjutnya itu nah setelah kita bikin ini untuk mendapatkan mendapatkan hak istimewa lah dari Oracle, jadi kita bisa langsung bikin grand connect-nya, atau kalau di biasa kita kan bikin grand connect. Di sini kita bikin grand create session, kemudian ada create table, create sequence, create view, kemudian kita masukkan ke dalam user ini. Caranya kita grandkan grand create session, kemudian ada create table.
kemudian ada create sequence, kemudian ada create view, dan jadi create view kita arahkan ke create view to Surya. Ini sih Surya 10 ya. Cukup. Nah, ini kita udah berhasil bikin creation-nya, kemudian table-nya, create sequence, dan create view-nya kita udah berhasil bikin. Kita arahkan ke Surya, ke user Surya 10. Baik, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu creating and revoking object privilege atau bisa dikatakan dengan sebagai roles atau peran. Nah, jadi sebelumnya saya akan jelaskan roles itu apa. Jadi roles itu adalah dia berupa grup yang bernama dan kemudian dia memiliki hak istimewa terkait yang dapat diberikan kepada si pengguna. Jadi kemudian metode ini membuatnya menjadi lebih mudah untuk mencabut atau mempertahankan hak istimewa tersebut. Kemudian seorang pengguna dapat memiliki akses ke beberapa peran atau beberapa roles, dan beberapa pengguna dapat diberi roles yang sama. Jadi roles ini biasanya dibuat untuk aplikasi basis data. Jadi langsung saja kita contohkan ke cara membuat roles ini. Pertama itu sama kayak yang sebelumnya, kita bikin grand. Ini kita grand dulu, grand sih, create maksudnya. Sini kita bikin create dulu, create role manager. Ini kita udah berhasil bikin roles-nya. Kemudian kita grandkan dulu yang tadi kita bikin di sini. Kita grandkan, kemudian kita masukkan ke role manager. Nah, jadi grant itu adalah sebuah perintah untuk memberikan akses atau hak di data di MySQL ini. Jadi kita grandkan dulu. Grant create grant create table, kemudian create view, dan create view baru kita arahkan ke manager ini. Jadi pada pembahasan kali ini kita hanya pada materi ini dia hanya memfokuskan untuk membuat atau create sebuah table atau user atau roles. Jadi di sini belum untuk menampilkannya. Jadi setelah kita connect grandkan ini ke manager, kita kasih ya. Nah, di sini sudah berhasil memberikan akses untuk user MySQL. Kemudian setelah kita bikin ini, create role manager ini, kemudian kita masukin create table dan create view. Kemudian yang di sini tadi kita masukkan lagi ke user, dan kita bikin pertama tadi user Surya. Di sini masih menggunakan grand manager to Surya. Surya 10. Nah, ini sudah berhasil kita memberikan hak akses untuk user yang pertama kita buat tadi. Baik, selanjutnya kita akan bahas materi yang terakhir, yaitu tentang regular expression. Jadi sebelumnya regular expression itu dia adalah penggunaan ekspresi regular didasarkan pada penggunaan karakter meta. Jadi karakter meta ini adalah karakter khusus yang memiliki arti khusus. Nah, seperti karakter wildcard, karakter berulang, atau karakter yang tidak cocok. Kemudian
kita juga bisa dapat menggunakan beberapa simbol karakter meta yang telah ditentukan sebelumnya dalam pencocokan pola. Kemudian ada beberapa simbol dalam penulisan untuk regular expression ini. Yang pertama ada dot atau titik. Dia ini cocok dengan karakter apapun, set karakter yang didukung kecuali 0. Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya ini dia cocok dengan 0 atau dengan satu kejadian saja. Dan yang ketiga ada bintang. Dia ini cocok dengan 0 atau juga lebih banyak kejadiannya. Kemudian ada plus atau tambah. Plus atau tambah ini juga sama dengan bintang. Fungsinya cocok dengan satu atau lebih kejadian. Kemudian ada buka tutup kurung. Ini adalah pengelompokan ekspresi diperlakukan sebagai satu sub ekspresi tunggal. Kemudian ada slash, yaitu karakter melarikan diri. Dan yang selanjutnya ada operator pengganti untuk garis lurus, yaitu operator pengganti untuk menentukan cocokan alternatif. Kemudian ada tanda panah atas, kemudian slash, kemudian ada juga tanda dolar, itu cocok dengan awal baris atau akhir baris penggunaannya. Kemudian ada kurung kurawal, kurung peta itu buka tutup kurung tapi dia peta. Kemudian fungsinya ini adalah ekspresi bracket untuk daftar yang cocok dengan salah satu ekspresi yang diwakili dalam daftar. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke contoh. Ini contoh untuk gimana cara membuat table menggunakan fungsi tadi. Sini saya udah bikin codingannya ya. Nah, di sini ada create table, my enemy saya buat, kemudian ada first name varchar, last name varchar, dan email menggunakan metadata varchar. Di sini penggunaan regular expression-nya yang menggunakan karakter. Di sini ada karakter koma, ada koma di atas, ada titik, kemudian ada plus, ada add, kemudian ada slash. Nah, ada ini titik plus. Ya, jadi inilah contoh penggunaan dari karakter meta atau pada materi regular expression. Di sini kita hanya mencontohkan bagaimana cara membuat, belum untuk menampilkan. Jadi cukup sampai di sini penjelasan saya untuk kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila banyak terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Namanya juga kita sama-sama masih belajar. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.